Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak maupun orang tua beserta keluarga semua di rumah tetap dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2021, dan lebih tepatnya lagi kita sudah masuk pada semester genap. Oleh karena itu, Pak Guru Hendrik berharap di semester genap ini anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, sekalipun masih dalam masa pandemi, terpaksa kita harus belajar dari rumah masing-masing. Namun Pak Guru Hendrik berharap anak-anak tetap semangat dalam proses pembelajaran dari rumah. Mohon kerjasama, partisipasi, dukungan juga dari Bapak Ibu orang tua untuk membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Membantu menjelaskan ya, bukan membantu memberikan jawaban. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai materi dalam video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, selamat berjumpa kembali dalam edisi video pembelajaran, dan selamat mengikuti pembelajaran semi online daring bagi siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Di awal pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat menyimak materi pelajaran yang disajikan dalam video pembelajaran ini dengan baik. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Pak Guru Hendrik lewat video pembelajaran ini. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Oke, Stoma Lovers, dalam edisi video pembelajaran kali ini kita akan membahas seputar tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang pertama, masyarakat peduli lingkungan. Materi ini untuk dipelajari oleh anak-anak selama 1 minggu ke depan ya. Nah, dalam tema 6 subtema 1 ini ada seperti biasa 5 muatan pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Di antaranya ada pendidikan kewarganegaraan, akan membahas tentang menganalisis pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Kemudian untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan membahas seputar mengetahui ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Dan dalam pelajaran seni budaya dan prakarya atau SPDP, kita akan membahas tentang interval nada serta bagaimana caranya memainkan interval nada lewat lagu dan alat musik. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat serius ya mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh menghubungi Pak Guru Hendrik dan Pak Guru Hendrik bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada materi pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita berkewajiban untuk
menjaga lingkungan di sekitar kita. Berbicara tentang kewajiban tidak terlepas dengan yang namanya hak dan tanggung jawab, seperti itu. Mungkin anak-anak masih ingatkah materi seputar hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Materi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di kelas 5. Atau jangan-jangan karena corona jadi libur panjang di rumah, tidak pernah belajar, atau belajar mungkin tidak serius, makanya mungkin sudah lupa-lupa kah? Nah, di kesempatan kali ini Pak Guru Hendrik mau sekedar mengingatkan kembali pengertian dari hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus atau yang pantas kita dapatkan atau kita terima, kita peroleh, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bermain bersama teman-teman di sekitar rumah, seperti itu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Seperti contoh misalnya kewajiban kita adalah menghemat listrik, kemudian kewajiban kita juga membayar uang sekolah tepat waktu, kemudian membantu orang tua. Nah, itu kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti itu. Sedangkan tanggung jawab sendiri adalah kesadaran untuk melakukan kewajiban kita, seperti itu. Jadi misalnya membayar uang sekolah, membayar uang sekolah itu kewajiban. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berarti nanti tunggu selesai tamat kelas 6 dulu bayar uang sekolah. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Melaksanakan kewajiban tapi tidak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab berarti membayar uang sekolah tepat waktu, seperti itu. Mengikuti upacara bendera. Kalau misalnya mengikuti upacara bendera saja itu kewajiban. Tapi kalau saat upacara berlangsung tidak konsentrasi atau tidak mengikuti upacara dengan penuh hikmat atau khidmat, berarti tidak bertanggung jawab juga. Kalau sambil upacara bendera masih korek sana korek sini, main sana main sini, berarti melaksanakan kewajiban tapi tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya kita mengikuti upacara dengan penuh hikmat, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini seputar kewajiban ada beberapa perilaku yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam pembelajaran kali ini. Misalnya, yang pertama, ikut membantu membersihkan lingkungan. Apabila di tempat tinggalmu ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, jangan lupa untuk ikut serta membantu. Jangan cuma nonton saja. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Kemudian yang berikut, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kemarin waktu tahun baru Natal mungkin ada yang main petasan sampai tengah-tengah malam kah? Apalagi kalau di samping rumah tetangga ada bayi atau orang lanjut usia, bisa-bisa ada yang serangan jantung lagi karena kaget bunyi petasan kan? Nah, seperti itu. Supaya tidak mengganggu kenyamanan, berarti kita harus wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, seperti itu. Kalau yang sudah lebih dewasa mungkin bisa ikut ronda malam, jaga-jaga aibon jangan sampai mencuri-pencuri orang barang kan, seperti itu. Kemudian perilaku yang lain misalnya mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Jadi kalau misalnya ada aturan di lingkungan, jam 7 sampai jam 9 anak sekolah di kompleks wajib belajar, tidak ada yang berkeliaran di jalan-jalan. Berarti sudah tahu di jam-jam begitu tidak ada yang berkeliaran, semua standby dalam rumah lalu belajar, seperti itu. Kemudian contoh perilaku yang lain, menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita itu perlu dilestarikan. Kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk menjaga atau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Bagaimana caranya?
ya jangan buang sampah sembarangan, jangan kasih rusak tanaman atau tebang-tebang pohon sembarangan kah, coret-coret di dinding kah. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Ya kita adakan reboisasi misalnya, atau mungkin kita menanam pohon di sekitar rumah misalnya. Kita buang sampah di tempat sampah, bukan di selokan. Buang di selokan, kebetulan lagi musim penghujan bagus ini, mau berenang di rumah kah? Nah, kalau tidak mau supaya kebanjiran, maka kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dalam buku cetak dapat anak-anak lihat beberapa gambar. Bisa lihat juga dalam tayangan video pembelajaran ini, ada kerja bakti gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian ada penanaman pohon juga untuk menjaga pelestarian lingkungan. Kemudian yang berikut ada wajib pajak. Jadi warga negara yang taat pada pajak itu jangan lupa untuk bayar pajak. Seperti ada pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, seperti itu. Dan jangan lupa antri. Budaya antri itu harus diperbiasakan. Kemudian ada juga kegiatan ronda malam untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, seperti itu. Bagaimana upaya kita untuk mengisi kemerdekaan? Apakah hanya sebatas peduli terhadap lingkungan saja? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Nah, anak-anak, peduli terhadap lingkungan adalah bentuk pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dalam mengisi kemerdekaan. Setelah sekian lama hidup dalam masa penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu sekuat tenaga, berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya yang ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Anak-anak masih ingat berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda? Sudah lupa ya? Kalau lupa berarti berbahaya dong. Guru Hendrik sudah kasih tahu semua itu. Nah, sekedar mengingatkan kembali, bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang itu selama 2,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945, seperti itu. Sedangkan bangsa yang menjajah Indonesia paling lama adalah bangsa Belanda selama 2,5 abad, 250 tahun, seperti itu. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaannya lewat bekerja sama bahu-membahu untuk memperoleh kemerdekaan itu. Nah, kata proklamasi sendiri berasal dari kata proklamatio dalam bahasa Yunani, yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka sejak tanggal berapa? Masih ingat? 10 November. Yang benar saja. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, dan proklamasi kemerdekaan ini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini anak-anak masih ingat seputar peristiwa proklamasi? Kemarin kita sudah bahas di semester 1, atau jangan-jangan ada yang lupa lagi? Nah, perlu diingat bahwa peristiwa proklamasi itu berawal dari peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta dalam tanda kutip diculik oleh para pemuda ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk didesak supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa itu kita kenal dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok karena terjadi di Rengas Dengklok, seperti itu nama tempatnya itu. Nah, keesokan harinya tanggal 17, lebih tepatnya lagi jam 10 pagi, Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta mewakili seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan atau mengumumkan secara resmi kepada seluruh rakyat bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Lebih tepatnya lagi, peristiwa proklamasi ini terjadi atau diselenggarakan di rumah Insinyur Soekarno. Masih ingat alamatnya?
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sampai sekarang nama jalannya sudah diubah menjadi Jalan Proklamasi. Jadi kalau anak-anak ada yang mungkin sudah pernah ke Jakarta, jangan lupa lewat Jalan Proklamasi supaya lihat Insinyur Soekarno punya rumah itu di mana. Pak Guru Hendrik belum sampai di Jakarta juga, jadi Guru Hendrik tidak tahu di sebelah mana. Mungkin dekat di ujung situ kan. Seperti itu. Nah, dalam tayangan video ini atau bisa juga anak-anak lihat dalam buku cetak, ada peristiwa proklamasi yang diabadikan dalam foto, kemudian teks proklamasi yang otentik sudah diketik oleh siapa ya? Tokoh pemuda yang mengetik teks proklamasi. Masih ingat? Ya, Sayuti Melik. Jadi teks proklamasi itu ditulis tangan terlebih dahulu oleh Insinyur Soekarno di Rengas Dengklok, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Teks yang aslinya sempat dibuang oleh Insinyur Soekarno, namun diamankan oleh siapa? Oleh Burhanuddin Muhammad Diah, seperti itu, atau BM Diah. Itu dia. Jangan lupa ya peristiwa sejarahnya. Untuk lebih jelasnya seputar upaya-upaya mengisi kemerdekaan kita sebagai generasi penerus, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak. Selain makna proklamasi yang pernah kita pelajari bersama di semester 1 kemarin, proklamasi sebagai tonggak sejarah, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa, proklamasi juga memiliki makna yang lain, diantaranya puncak perjuangan bangsa Indonesia yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sebutkan, kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi juga sebagai pencetus hukum nasional menggantikan hukum kolonial, dan proklamasi juga mengandung makna sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebagai generasi penerus, kita semua berhak atas udara kemerdekaan yang masih kita hirup sampai hari ini, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif dengan penuh rasa tanggung jawab. Pak Guru, kita mengisi kemerdekaan bagaimana caranya? Kita mau baku perang dengan penjajah kan? Nah, tidak ada. Kalau baku perang itu yang dulu-dulu sana, nah itu baru mereka berperang untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Kemarin Pak Guru Hendrik kasih tahu ada 2 langkah yang dilakukan Indonesia untuk sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama lewat jalan diplomasi atau perundingan, perjanjian. Kemudian langkah yang kedua yaitu gencatan senjata. Nah, itu dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, tokoh-tokoh pejuang, pahlawan sana. Sedangkan kita sebagai generasi penerus ini kita tidak perlu lagi mau berunding atau mengangkat senjata mau lawan penjajah, tidak. Kita punya tugas untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif. Seperti apa? Misalnya, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, berprestasi dalam berbagai hal positif. Berprestasi di kelas, dapat peringkat kelas misalnya, atau berprestasi dalam lomba cerdas cermat kah, berprestasi dalam olahraga tertentu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, mengisi kemerdekaan itu kita perlu hidup rukun dan damai, saling toleransi antar umat beragama, seperti itu. Kita belajar dengan giat di kelas. Kebetulan karena lagi corona, jadi kita belajar dengan giat dari rumah, bukan menyontek dengan giat, atau orang tua kerja pekerjaan anak dengan giat, bukan. Anak-anak belajar dengan giat, orang tua membantu menjelaskan, seperti itu. Kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan peduli terhadap lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, menanam pohon misalnya, atau melestarikan adat dan budaya dari daerah kita masing-masing, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap materi yang disajikan dalam pembelajaran 1 ini dapat anak-anak pahami ya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan seputar materi pembelajaran 1. Ikuti terus video pembelajaran ini. Kita lanjut pada pembelajaran 2. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stama Lovers,
Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini kita akan membahas seputar kata kunci. Seperti itu. Biasanya setiap judul teks atau bacaan memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi atau isi dari dalam teks tersebut atau bacaan tersebut. Kata-kata penting pada judul bacaan dapat menjadi petunjuk bagi pembaca untuk memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks. Kata-kata penting ini disebut kata kunci. Seperti itu. Jadi maksudnya dalam sebuah teks atau bacaan itu biasanya kan ada judulnya. Sebelum kita membaca teks tersebut, kita sudah bisa memperkirakan informasi. Kira-kira teks ini membahas tentang apa ya? Bacaan ini menceritakan tentang apa ya? Nah, bagaimana kita memperkirakan atau memprediksinya? Kita bisa memprediksi dari kata kunci. Seperti itu. Kata-kata kunci yang terdapat pada judul bacaan. Nah, di dalam buku cetak anak-anak bisa dilihat di halaman 7 ada bacaan Kampung Rawajati. Dalam bacaan Kampung Rawajati terdapat banyak sekali kata kunci tentang sampah dan pengelolaannya. Sebelum anak-anak nanti akan menentukan kata kunci, Pak Guru Hendrik mau menjelaskan terlebih dahulu. Secara umum, sampah itu terbagi atas 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat ada 2 sampah yang Pak Guru Hendrik bedakan itu. Kira-kira yang mana ya? Yang sampah organik atau yang sampah anorganik itu yang mana ya? Nah, untuk mau tahu seperti apa atau apa arti dari sampah organik dan sampah anorganik, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, anak-anak, simak penjelasan Pak Guru Hendrik ya seputar sampah organik dan sampah anorganik berikut ini. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan serta berbagai hasil olahannya dan dapat terurai oleh bakteri. Misalnya, sisa makanan, kulit buah, batang-batang sayur. Biasa mama iris-iris kangkung lalu dia batang-batang sayur yang sisa-sisa itu. Nah itu, daun kering, kotoran hewan, dan lain-lain. Jenis sampah ini akan habis atau hancur, terurai oleh bakteri. Jadi lama-lama dari bentuknya akan hancur dengan sendirinya karena termakan atau terurai oleh bakteri. Bisa anak-anak lihat pada gambar poster di samping itu, sampah organik itu yang paling pertama di atas. Ada sisa-sisa makanan, tulang-tulang ikan, atau tulang daging, kulit-kulit buah. Itu kan kalau ditinggal di tempat sampah lama-lama kan pasti hancur juga, membusuk lalu hancur. Itu karena termakan oleh bakteri seperti itu. Nah, sampah organik ini dapat bermanfaat, dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Jadi misalnya kotoran hewan, ada yang mungkin jijik kotoran hewan, tapi sebagian orang malah gunakan kotoran hewan untuk sebagai pupuk kompos, menyuburkan tanah sebentar ditanam tanaman juga bisa tumbuh dengan subur seperti itu. Kemudian sampah yang berikut ada jenis sampah anorganik. Adalah sampah berupa sisa-sisa benda atau barang bekas pakai yang tidak dapat terurai oleh bakteri. Jadi dalam tayangan video ini 3 tempat sampah dan jenis-jenis sampah yang lain di bawah itu sampah anorganik. Bisa dalam bentuk sampah plastik, pecah beling, botol bekas, sampah logam, kain-kain bekas, dan berbagai barang tak terpakai yang lain seperti itu. Sampah anorganik ini tidak bisa terurai oleh bakteri. Jadi
botol atau kaleng misalnya kita simpan, kubur tanam dalam tanah bertahun-tahun pun tetap bentuknya seperti itu. Dia tidak rusak, hancur, membusuk karena itu benda mati, barang, jadi tidak bisa diurai oleh bakteri seperti itu. Nah, sekalipun tidak dapat terurai oleh bakteri, tapi sampah anorganik juga bermanfaat. Manfaatnya apa? Dapat didaur ulang. Dalam istilah pengolahan sampah itu disebut recycle. Daur ulang menjadi barang kerajinan seperti itu. Kaleng atau botol bekas kita bisa daur ulang menjadi tempat pensil misalnya, atau karton-karton bekas kita buat daur ulang menjadi tempat taruh buku misalnya, atau buat kado misalnya seperti itu. Intinya sampah anorganik juga bermanfaat bagi kehidupan manusia yang pastinya bisa didaur ulang seperti itu. Nah, menjaga kebersihan lingkungan sehingga bebas dari sampah adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi jangan lupa, sampah itu bermanfaat juga bagi kita. Jangan hanya membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah harus pada tempatnya. Apabila ada sampah yang bisa dimanfaatkan, baik itu sampah organik maupun anorganik, dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas seputar interval nada. Kalau sampah bisa terbagi menjadi 2 bagian, kira-kira interval nada nanti dibagi menjadi bagaimana ya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, berikut ini adalah sebuah lagu tentang lingkungan ciptaan Elmanik yang berjudul Desaku, disertai dengan notasi dan liriknya. Nah, berbicara tentang pengelolaan sampah, tentang kepedulian terhadap lingkungan, maka tidak terlepas juga dengan interval nada, lagu-lagu yang berkaitan dengan lingkungan. Di sini Pak Guru Hendrik sengaja memilih lagu Desaku yang Kucinta. Ada yang mungkin tidak tahu lagu Desaku? Kalau tidak tahu berarti turun di kelas 1 lagi baru belajar sama Ibu Dina dengan Ibu Joyce. Baru Ibu Dina dengan Ibu Joyce latih lagu Desaku. Guru Hendrik berharap semua sudah tahu lagunya ya. Nah, dalam teks lagu yang ada di tampilan video pembelajaran ini, judulnya yang di atas, Desaku yang Kucinta. Penciptanya atau komponisnya, orang yang menciptakan lagu, itu ada di sebelah kanan, namanya Elmanik. Kemudian F sama dengan Do di sudut kiri atas itu namanya nada dasar. Jadi lagunya kita mulai dengan nada apa, itu sudah disebut nada dasar. Di situ Do sama dengan F atau F sama dengan Do, berarti nada dasarnya F, seperti itu. Kemudian 6/8. 6/8 itu birama atau tanda palu-palu itu, yang biasanya dirigen palu di gereja tuh, itu disebut tanda birama. 6/8 berarti dia agak sedikit cepat, hampir sama dengan 2/2, 2/4 seperti itu. Kemudian moderato. Moderato itu tempo, cepat lambatnya sebuah lagu. Moderato artinya sedang, dia tidak cepat sekali, dia tidak lambat sekali seperti itu. Nah, berikut Pak Guru Hendrik akan menyanyikan notasinya, kemudian lirik. Anak-anak harap bisa mengikuti ya dari rumah masing-masing. Pak Guru Hendrik berharap setelah sama-sama mengikuti video pembelajaran ini, anak-anak bisa berlatih menyanyikan notasi dan liriknya di rumah dengan tepat. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk dokumentasikan dalam bentuk video dan kirim ke WhatsApp-nya Pak Guru Hendrik. Oke, kita dengar sama-sama ya. Maaf kalau suaranya jelek. Sol mi sol fa mi re do sol, sol sol fi sol la sol mi, sol re 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 mi fa mi do mi re do
sol, sol, fi, sol, la, sol, mi, re, do, do, si, la, sol, mi, sol, fa, sol, re, do. Kira-kira seperti itu. Sekarang Pak Guru Hendrik nyanyi katanya ya. Ternyata agak sedikit berubah dengan yang biasanya kita nyanyikan sih. Oke, kita simak sama-sama. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Seperti itu. Dia punya akhir agak sedikit berbeda dengan yang biasanya kita nyanyi karena Pak Guru Hendrik nyanyi sesuai dengan notasi yang ada di sini. Kalau kita nyanyikan biasanya desaku yang permai, itu yang terakhir. Tapi karena notasinya sol, mi, sol, fa, sol, re, do, berarti Pak Guru Hendrik nyanyi desaku yang permai. Kira-kira seperti itu. Kalau jelek abaikan saja, yang penting belajar supaya bisa tahu bagaimana caranya membaca notasi dan lirik dalam sebuah lagu. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya seputar notasi-notasi yang ada dalam lagu ini, nada-nada yang terdapat dalam lagu Desaku ini, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah mengikuti bersama cara membawakan sebuah lagu sesuai dengan notasi dan liriknya, sekarang kita akan mengenal interval nada. Nah, perlu diketahui bahwa interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada yang lain dalam sebuah tangga nada. Di semester sebelumnya atau bahkan di kelas 5 kita sudah pernah mempelajari tentang tangga nada. Namun sebentar Pak Guru Hendrik akan sedikit menjelaskan kembali sehingga bisa mengingatkan anak-anak tentang materi seputar tangga nada. Nah, jarak antar nada yang dimaksud dalam interval nada ini biasanya terdiri dari 1 dan setengah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini di dua gambar di bawah itu ada interval nada, tangga nada beserta dengan jarak antar nadanya. Sebelum masuk ke sana, Pak Guru Hendrik mau sedikit menjelaskan kembali. Tangga nada adalah susunan atau urutan nada-nada dimulai dari nada yang paling rendah atau nada dasar sampai nada yang paling tinggi, nada tertinggi, seperti itu. Nah, tangga nada ini terbagi atas dua macam. Ada yang namanya tangga nada diatonis, ada yang namanya tangga nada pentatonis, seperti itu. Pak Guru Hendrik punya salah satu grup akapela favorit, itu namanya Pentatonix. Sepertinya namanya diambil dari salah satu jenis tangga nada ini. Nah, kedua tangga nada ini masing-masing itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Diatonis itu terbagi atas dua, yaitu diatonis mayor dan minor. Pentatonis juga seperti itu, terbagi atas pentatonis mayor dan minor. Secara khusus yang kita pelajari hari ini adalah tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Bisa anak-anak lihat tampilan gambar yang ada di sebelah kiri. Itu adalah tangga nada diatonis mayor diserta dengan intervalnya. Dari ada nada do sampai
do biasa sampai do tinggi, atau C biasa sampai C tinggi ada titik di atas, dengan dia punya jarak itu, ada 1 ada setengah, tergantung jaraknya. Untuk lebih mudah itu dihafal saja atau diingat saja intervalnya. Untuk tangan nada mayor itu diatonis mayor, intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah, seperti itu. Berbeda lagi dengan tangan nada diatonis minor, itu susunan nadanya berbeda, kemudian interval atau jarak nadanya juga berbeda. Dimulai dari nada La biasa sampai La tinggi, atau dari nada A sampai A titik di atas. Intervalnya juga berbeda, bisa anak-anak ikuti di situ. 1 setengah 1 1 setengah 1 1, seperti itu. Kita bisa baca saja setengah, tidak perlu baca 1/2, karena kalau di matematika baru kita kenal pecahan 1/2 atau 1/2. Kalau di interval atau jarak nada kita baca saja setengah, seperti itu. Nah, sedikit menjelaskan lagi, di dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat ada salah satu gambar yang bola bulat berwarna hitam itu namanya, di Pogo Hendrik punya aplikasi di handphone itu namanya pitch pipe, alat untuk mengukur tinggi rendahnya nada. Biasanya juga disebut stand fluid. Jadi kalau dirigen biasanya tiup itu untuk ambil nada, seperti itu. Nah, dari nada C biasa sampai ke C tinggi itu anak-anak bisa lihat di antara huruf-huruf kapital itu, nada-nada itu ada lambang pugar dengan tanda panah sama mol. Jadi tanda-tanda birama itu ada kreuz, mol sama pugar. Misalnya dari C ke D, di antara C dengan D itu ada nada yang namanya cis. Kemudian dari D ke E ada yang namanya dis. Dari F ke G di tengah itu nadanya namanya fis. Dari G ke A nada di tengah disebut gis. Dari A ke B, di antara A dengan B itu nada yang itu disebut ais atau bes, seperti itu. B turun setengah berarti bes, A naik setengah berarti ais, seperti itu. Nanti dalam buku cetak tema 6 itu anak-anak bisa lihat ada sebutan nada-nada disertai dengan dalam bentuk tabel, seperti itu. Untuk lebih jelasnya ikuti terus video pembelajaran ini. Nanti di pembelajaran berikut kita akan bahas lagi seputar interval nada. Tetap semangat, ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak, berbicara tentang perbedaan atau tahapan bukan hanya terdapat pada interval atau jarak nada, tetapi juga pada perkembangan manusia, lebih tepatnya lagi perkembangan anak laki-laki dan perempuan. Nah, perlu diketahui bahwa secara umum tingkatan perkembangan manusia itu dimulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, seperti itu. Pada masa remaja, manusia mengalami perpindahan atau transisi, masa perpindahan dari masa anak-anak ke masa dewasa awal yang ditandai dengan perkembangan organ reproduksi, seperti itu, organ kelamin. Nah, masa atau tahapan perkembangan ini adalah yang disebut masa pubertas. Kebetulan karena anak-anak kelas 6 sudah mulai menginjak usia rata-rata 10 sampai 12 tahun, mungkin ada yang sudah lebih sedikit. Jadi sudah seharusnya kita mempelajari tentang masa pubertas, masa transisi dari anak-anak ke remaja memasuki awal-awal dewasa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya seputar masa pubertas, bagaimana ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa pubertas, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, jadi masa pubertas ini dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Masa pubertas itu berarti kita sudah mulai masuk pada usia remaja, seperti itu. Masa transisi dari anak-anak ke awal dewasa, seperti itu. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas.
bisa anak-anak ikuti dalam video pembelajaran ini, bisa juga dilihat dari buku cetak masing-masing di rumah. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa pubertas diantaranya: 1. Tumbuhnya rambut halus atau bulu halus pada ketiak dan alat kelamin, seperti itu. Yang kedua, tumbuhnya jakun dan suara menjadi sedikit berat, seperti itu, lebih melengking, lebih berat. Jakun itu yang ada di seputar tenggorokan, di sekitar tenggorokan kerongkongan itu ada seperti orang tertelan biji salak itu, kayak gitu, itu jakun itu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tumbuhnya kumis, janggut dan jambang, seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang sudah mulai tumbuh kumis tipis-tipis di atas bibirnya itu, di bawah hidung, kemudian ada mulai muncul janggutnya seperti pegunungan itu, janggut yang jarang-jarang tumbuh ini, kemudian jambang atau brewok yang biasanya di samping-samping wajah, pipi, rahang, seperti itu. Nah, itu berarti dia sudah mulai masuk pada masa pubertas. Kemudian ciri yang berikut adalah otot dada dan bahu mulai melebar. Jadi dia punya dada tuh mulai berbentuk, mulai bidang, kemudian bahunya juga mulai terbuka, melebar, seperti itu. Dan ciri yang berikut adalah wajah mulai berjerawat, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak laki-laki bisa tanya pada orang tuanya. Orang tua juga bisa kasih penjelasan lebih terperinci, lebih detail, supaya anak-anak juga bisa tahu, tidak kaget lagi dengan perubahan yang terjadi dalam tahapan perkembangannya sebagai bentuk atau ciri-ciri dari masa pubertas, seperti itu. Kemudian ciri-ciri pada anak perempuan tidak jauh berbeda juga dengan anak laki-laki pada masa pubertas. Di antaranya, yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin atau organ reproduksi, seperti itu. Jadi kalau sudah ada mulai rambut-rambut halus atau bulu halus yang muncul di ketiak, itu jangan bingung. Mama, ini kenapa? Ini kenapa? Ini pohon beringin punya akar kah atau bagaimana? Jangan panik. Nanti komunikasi dengan orang tua supaya orang tua bisa menjelaskan, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, pinggul dan payudara mulai membesar. Jadi pinggul itu yang di sekitar pinggang, kemudian payudara di dada itu dia mulai terbentuk, mulai besar, seperti itu. Yang ketiga, mulai mengalami menstruasi atau datang bulan. Bukan datang bintang, datang bulan. Bulan datang ke bumi atau bagaimana, nanti baru orang tua lebih detail menjelaskannya di rumah. Jadi pada saat mulai menstruasi atau datang bulan, biasanya anak-anak perempuan tuh panik, kemudian jadi bahan cerita atau bahan ejekan, mungkin bahan bullying di sekolah karena ada darah yang merembes, bocor di roknya, seperti itu. Nah, supaya anak-anak perempuan tidak panik, tidak takut, minder atau malu, peranan orang tua sangat penting di sini untuk menjelaskan apa itu menstruasi atau datang bulan, seperti itu. Ciri yang keempat, wajah mulai berjerawat. Jadi selain karena tidak jaga kebersihan wajah, kulit wajah, bisa jadi juga di masa-masa puber itu wajah mulai berjerawat, seperti itu. Kemudian suara juga mulai melengking. Jadi intinya suara anak-anak sekarang mungkin dia sedikit lebih nyaring, lebih besar, seperti itu. Dalam memasuki masa pubertas ini benar-benar peranan orang tua sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Bisa anak-anak simak terus bersama Bapak dengan Mama dari rumah dalam video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya perlu diketahui bahwa peranan orang tua sangat penting pada saat anak-anak memasuki masa pubertas, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena orang tua dapat memberikan penjelasan secara sederhana namun detail, sehingga anak-anak tidak panik atau bingung, takut, ataupun malu atau minder saat memasuki masa pubertas, seperti itu. Dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat, misalnya nanti pokoknya share juga videonya di WhatsApp supaya anak-anak bisa nonton juga
kondisi emosional perempuan di masa pubertas yang mulai kesal, marah, atau cepat sedih, baper, kayak gitu. Atau anak laki-laki yang mungkin sudah tidak tertarik dengan permainan anak-anak, robot-robot, boneka-boneka atau apa begitu. Mungkin sudah mulai lebih sering olahraga misalnya, seperti itu. Peranan orang tua benar-benar sangat dibutuhkan di masa-masa pubertas seperti ini supaya anak-anak bisa diarahkan lebih baik lagi dan tidak kaget atau takut, bahkan panik dan malu pada saat memasuki usia remaja atau masa puber atau masa pubertas ini, seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran 3. Tetap semangat. Terima kasih. Halo Stama Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, tidak terasa kita sudah masuk pada pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 ini kita akan membahas seputar upaya mengisi kemerdekaan, kemudian masih seputar hak dan kewajiban, serta menentukan kata kunci pada judul bacaan untuk memperkirakan informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa upaya bangsa Indonesia untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan sudah seharusnya dilanjutkan oleh kita sebagai generasi masa kini dengan cara mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif. Salah satunya adalah meningkatkan taraf kehidupan dan kecerdasan bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, kalau anak-anak punya buku saku undang-undang itu bisa dilihat pasal 31. Di situ ditulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tetapi juga berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan, anak-anak lakukan sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pendahulu kita, para pahlawan, para pejuang itu, tokoh-tokoh negeri ini sudah diraih dan dipertahankan sampai saat ini. Kita sudah hidup dalam suasana kemerdekaan ini, maka kita sebagai generasi penerus ini punya tugas utama adalah mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif, seperti itu. Dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat contohnya belajar dengan tekun, melestarikan lingkungan, berdiskusi kelompok dengan baik secara sehat, memperagakan penemuan-penemuan sederhana, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak ikuti dalam video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran ini, serta membaca juga penjelasan yang ada dalam buku tema, anak-anak nantinya diharapkan dapat menyebutkan arti dari kewajiban serta berbagai bentuk kewajiban sebagai anak dan pelajar di lingkungan rumah maupun sekolah. Selain itu, anak-anak juga diharapkan dapat menyebutkan berbagai perilaku positif yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Jadi nanti Pak Guru Hendrik kasih tugas untuk mengisi tabel tentang upaya mengisi kemerdekaan, serta menyebutkan juga arti dan contoh atau bentuk kewajiban sebagai anak dan pelajar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah maupun sekolah, seperti itu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan membangun hubungan baik dan menjalin kerukunan antar warga di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat anak-anak simak dalam bacaan kerukunan di kampung Wonorejo, Papua. Nah, setelah menyimak judul bacaan tersebut, anak-anak diharapkan nanti dapat menemukan kata kunci. Setelah menemukan kata kunci, anak-anak juga akan dilatih untuk memperkirakan kira-kira informasi apa yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Hanya dengan
melihat kata kunci saja seperti itu, serta dapat memaknai kemerdekaan, mengisi kemerdekaan juga sebagai warga masyarakat yang baik, seperti itu. Jadi hidup bermasyarakat itu kita sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalin hubungan yang baik, menjalin kerukunan dengan tetangga-tetangga kita, sesama kita di lingkungan masyarakat, seperti itu. Jangan lupa untuk menyimak bacaan yang ada dalam buku cetak. Kemudian anak-anak akan ditugaskan untuk menemukan kata kunci dan memperkirakan informasi dalam bacaannya. Tetap semangat ikuti video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran keempat ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui secara umum tentang interval nada. Selanjutnya, untuk memahami interval nada, kita harus memahami tangga nada yang berkaitan dengan nada pokok. Di antaranya, yang pertama, deretan nada-nada dari setiap tangga nada. Jadi, misalnya tangga nada mayor berarti deretannya C, D, E, F, G, A, B, C, seperti itu. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kalau tangga nada diatonis minor berarti A, B, C, D, E, F, G, A, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, seperti itu. Kemudian yang kedua, jarak antar nada satu ke nada lainnya. Jadi anak-anak harus bisa bedakan tangga nada mayor punya interval atau jaraknya bagaimana polanya. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada minor intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Kemudian langkah dari nada satu ke nada lainnya. Dan interval selalu dibatasi oleh dua nada, yaitu nada pangkal dan nada selang. Ada juga tentang sebutan-sebutan untuk setiap langkah dari satu nada ke nada yang lain. Kemudian nama-nama nada yang tadi Pak Guru Hendrik bilang itu, ada yang miring-miring itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya langkah atau jarak dari nada dasar ke nada lainnya dalam tangga nada C mayor, tangga nada diatonis mayor ya, adalah sebagai berikut. Ini dengan dia punya sebutan-sebutan dari nada dasar C ke nada-nada yang lain. Dari C ke C artinya tetap di nada yang sama, berarti langkah disebut langkah pertama. Langkah pertama itu disebut prime atau prime tulisannya itu. Kemudian dari nada C ke D adalah langkah kedua disebut secondo atau second kayak gitu. Kemudian dari nada C ke E adalah langkah ketiga disebut thirds. Dari C ke nada F adalah langkah keempat disebut quart. Kemudian dari C ke G adalah langkah kelima disebut quint. Dari nada C ke nada A adalah langkah ke-6 disebut sext. Kemudian dari nada C ke nada B adalah langkah ke-7 disebut septim atau septima. Kemudian dari nada C biasa ke C tinggi, C titik di atas, adalah langkah ke-8 yang disebut oktav. Jadi disebut satu oktav itu apabila dia nyanyi dari nada C biasa sampai C tinggi. 8 langkah itu berarti disebut satu oktav kayak begitu. Nah, sesuai yang penjelasan Pak Guru Hendrik dalam pembelajaran sebelumnya tadi, di antara nada-nada yang berhuruf kapital C dan D atau F dengan G itu kan ada nada-nada setengah itu. Nama-namanya tadi Pak Guru Hendrik sudah sebutkan, bisa anak-anak lihat di dalam tabel. Jadi di dalam tayangan video ini mungkin tabelnya kurang begitu jelas kelihatan, namun di dalam buku cetak anak-anak itu kelihatan sekali tabelnya itu. Bisa anak-anak ikuti di halaman 22 dan 23. Itu interval nadanya tetap, kemudian bunyi nadanya tuh yang berbeda-beda. Dari nada apa ke nada apa itu bunyinya berganti-ganti dengan jarak atau interval nada diatonis mayor
1/1/1, 1/1/1, itu 1/1/1 itu berbeda. Jadi ada tadi yang namanya as, bes, cis, gis, vis. Nah, itu semua anak-anak bisa lihat dalam tabel itu seperti itu. Untuk lebih jelasnya Pak Guru Hendrik bisa kasih contoh, misalnya dari nada C, nada dasar, mau ke D, berarti jaraknya 1, seperti itu. Sebaliknya dari nada bes ke nada C, itu juga jaraknya 1, seperti itu. Jadi tidak semua nada, misalnya C ke D1, D ke E1, E ke F1, tidak selamanya 1. Ada yang 1, ada yang setengah. Bunyi nadanya juga berubah, bisa anak-anak lihat di dalam tabel itu seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa pubertas. Jadi selain perubahan pada nada-nada, juga terjadi perubahan pada tahap perkembangan anak laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Nah, anak-anak, seperti halnya dalam tangga nada, setiap nada memiliki jarak atau interval tertentu. Demikian pula dengan tahapan perkembangan manusia dari masa anak-anak menuju masa awal dewasa yang kita kenal sebagai masa remaja atau masa pubertas. Nah, pada masa remaja berawal dari usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Itu dikategorikan sebagai masa remaja. Kemudian pada tahapan perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Jadi anak-anak biasanya mulai belajar mandiri itu di usia-usia remaja. Kemudian dia punya karakteristik tentang seperti apa anak ini, kira-kira minatnya ke dalam hal apa. Itu biasanya muncul di usia-usia remaja, antara 10 sampai 12 tahun hingga usia 18 sampai 22 tahun, seperti itu. Nah, setelah menyimak judul dan isi dari bacaan bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan di halaman 24 pembelajaran 4 di buku tema itu, anak-anak diharapkan dapat menemukan 2 kata kunci dari judul bacaannya. Kemudian berdasarkan kata kunci tersebut, anak-anak diharapkan juga dapat memperkirakan atau memprediksi informasi yang terdapat dalam bacaan. Jadi tanpa membaca teks atau bacaannya secara keseluruhan, hanya dengan menemukan 2 kata kunci saja, anak-anak sudah bisa tahu atau memprediksi atau memperkirakan kira-kira bacaan ini bercerita tentang apa sih. Nah, seperti itu. Selain itu, anak-anak juga diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi nanti Pak Guru Hendrik akan berikan tugas sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah Pak Guru Hendrik berikan. Anak-anak akan diminta untuk menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya seputar masa pubertas, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak, masih bersama Pak Guru Hendrik dalam materi seputar masa pubertas. Seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sampaikan, bahwa peranan orang tua dalam menemani anak di masa pubertas ini, memberikan pengetahuan atau pemahaman secara sederhana ini sangat penting. Selain itu, dalam menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan serta hal-hal positif lainnya, dibutuhkan juga media sebagai alat untuk menyampaikan informasi tersebut. Salah satunya adalah poster. Pak Guru Hendrik berpikir bahwa poster ini bukan hal yang baru untuk anak-anak kelas 6, karena di jenjang sebelumnya di kelas 5 juga Pak Guru Hendrik sudah pernah menjelaskan seputar media poster seperti itu. Nah,
sekedar mengingatkan kembali pengertian dari poster. Poster adalah media cetak berisi gambar dan tulisan yang mengandung pesan, informasi, serta himbauan kepada pembaca tentang suatu topik tertentu. Jadi dalam hal apa saja. Dalam buku cetak itu bisa anak-anak lihat, atau dalam tayangan video ini juga bisa disimak sama-sama. Ada sebuah poster tentang tips sukses pubertas, seperti itu. Anak-anak bisa baca di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. 6 poin tentang tips agar tidak minder atau malu atau takut dan bingung pada saat memasuki masa pubertas, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebuah poster dapat dikatakan baik dan informatif apabila gambar atau isi atau informasi dalam poster tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Jadi jangan sampai poster yang tidak jelas arti dan maksudnya apa, tujuannya apa, nanti pembaca bingung, ini kira-kira maksudnya apa ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau poster itu dikatakan informatif dan baik apabila gambar dan isinya atau informasi yang terkandung di dalamnya itu jelas dan mudah dipahami, seperti itu. Kemudian unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster diantaranya ada judul poster, kemudian ada informasi atau isi posternya baik berupa pesan maupun ajakan atau himbauan, larangan, seperti itu. Kemudian ada juga gambar yang menarik pastinya, serta sumber atau daftar pustakanya. Jadi kira-kira informasi itu didapat dari mana, kalau bisa disertakan dengan daftar pustaka atau sumbernya di dalam sebuah poster, seperti itu. Berbicara tentang media, poster dan sebagainya, masa pubertas perlu diketahui oleh anak-anak, sehingga Pak Guru Hendrik sengaja menghadirkan poster seputar masa pubertas di sini. Dalam tayangan video selanjutnya juga bisa anak-anak lihat poster-poster yang lain, seperti itu. Sebentar nanti anak-anak juga akan dilatih untuk membuat sebuah media poster tentang apa saja, lebih khusus mungkin tentang lingkungan kah, atau tentang masa pubertas kah, nanti bisa dilihat dalam daftar tugas yang diberikan oleh Pak Guru Hendrik, seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini, semoga mudah dipahami ya. Tetap semangat. Terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sampaikan, setelah memahami poster, anak-anak diharapkan dapat melatih kemampuannya dalam membuat poster sederhana tentang pentingnya masa pubertas dalam tahapan perkembangan manusia. Selain itu, anak-anak juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan tepat terkait bacaan yang terdapat dalam buku tema tentang kepedulian seorang anak terhadap lingkungan lewat aksi mengumpulkan koran bekas, seperti itu. Judulnya, Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Ada di halaman 32. Bisa anak-anak simak bacaan tersebut, kemudian menjawab pertanyaan terkait dengan isi bacaannya, seperti itu. Dalam tayangan video ini juga bisa anak-anak lihat salah satu contoh poster yang Hendrik dapat dari websitenya Ruang Guru tentang ciri pubertas pada perempuan. Jadi di sini ada gambar, kemudian keterangan ciri-cirinya di situ, yang di atas perubahan emosi atau labil. Kemudian payudara mulai terbentuk, kulit berminyak, berjerawat, tumbuh rambut halus di ketiak, pinggul melebar atau membesar, dan mengalami menstruasi atau haid atau datang bulan, seperti itu. Jadi anak-anak bisa berkreasi sedemikian rupa membuat sebuah poster sederhana yang pasti isinya tentang masa pubertas, pentingnya masa pubertas terhadap perkembangan manusia, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak tetap menyimaknya dengan seksama penjelasan yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam video pembelajaran ini. Tetap semangat dalam mengikuti video pembelajarannya. Terima kasih.
Hai Stama Lovers, masih bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran. Tidak terasa kita sudah masuk pada pembelajaran ke-6. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Jangan cepat bosan ya. Simak terus penjelasan Pak Guru Hendrik sehingga bisa memahami isi dari materi pelajaran ini. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan dapat menyebutkan beberapa contoh kewajibannya di lingkungan rumah. Kemudian anak-anak juga dapat menyebutkan manfaat dari pelaksanaan kewajiban tersebut serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kewajiban. Kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya dapat ditunjukkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, namun juga dengan tidak mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat, seperti itu. Dari judul bacaan yang ada dalam buku tema bisa anak-anak lihat di halaman 37, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Anak-anak diharapkan dapat menentukan kata kunci dari judul bacaan dan memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut berdasarkan judul bacaannya. Jadi seperti yang tadi di pembelajaran sebelumnya sudah Pak Guru Hendrik jelaskan bahwa kata kunci itu kata-kata penting yang menggambarkan atau mendeskripsikan informasi atau isi dari sebuah teks atau bacaan sebelum kita membacanya. Jadi hanya dengan kata kunci saja kita sudah bisa memprediksi, memperkirakan kira-kira bacaan ini tentang apa ya, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menganalisis kata kuncinya dan memperkirakan informasi dalam bacaan tersebut. Jadi sebagai generasi penerus, tidak hanya kelestarian lingkungan yang kita perhatikan atau menjadi kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan ini tidak hanya sekedar membersihkan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat dari sampah, tapi salah satu upaya menjaga kebersihan adalah tidak mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Artinya kita harus mengkonsumsi jajanan yang sehat, seperti itu. Dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat ada gambar ilustrasi anak-anak yang sering jajan makanan tidak sehat atau jajanan tidak sehat di luar sekolah. Kemudian bagaimana caranya kita mengenal ciri-ciri jajanan yang sehat, bisa anak-anak lihat juga dalam karya poster atau media poster yang Pak Guru Hendrik sengaja sajikan dalam video pembelajaran ini. Bisa anak-anak baca, simak dalam posternya. Pilih jajanan sehat, jajanan harus bersih, aman, dan bergizi. Informasi ini diambil dari atau sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti itu. Isi informasinya, jangan makan jajanan yang kotor, tidak tertutup, kemudian warna indah menyolok, kental awet menyolok, atau terlalu gurih dan manis. Bahayanya apa, resikonya apa, bisa anak-anak lihat di dalam tayangan video pembelajaran ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang upaya mengisi kemerdekaan. Ada hal-hal positif apa saja yang bisa kita lakukan, serta kaitannya dengan mengenal interval nada lewat pembawaan lagu serta alat musik, seperti itu. Untuk lebih jelasnya ikuti terus penjelasan Pak Guru Hendrik, simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak sekalian, berbicara tentang kewajiban, selain berkewajiban untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, kita semua, khususnya anak-anak, juga berkewajiban untuk ikut melestarikan adat istiadat dan budaya di lingkungan tempat tinggal. Misalnya, menyanyikan lagu-lagu daerah asal,
mempelajari bahasa daerah dan tarian tradisional, mengenal alat musik tradisional dari berbagai daerah. Banyak cara, banyak perilaku atau sikap yang bisa kita lakukan, kita tunjukkan sebagai bentuk kewajiban kita untuk melestarikan adat istiadat serta budaya kita masing-masing di lingkungan tempat tinggal kita, seperti itu. Nah, berikut ini adalah gambar beberapa alat musik dari berbagai daerah di Indonesia. Pak Guru Hendrik sengaja tidak mau tulis nama alat musiknya, nanti anak-anak yang menyebutkannya. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, gambar yang ada di dalam video pembelajaran ini maupun yang ada juga di buku cetak anak-anak, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat menyebutkan nama alat musik tersebut disertai daerah asalnya. Anak-anak juga wajib mengetahui alat musik tradisional yang berasal dari daerah asalnya sendiri, serta dapat menyanyikan salah satu lagu daerah asalnya. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal interval nada, kemudian kita sudah Pak Guru Hendrik sudah mempraktikkan bagaimana caranya menyanyikan lagu dengan notasi dan lirik yang tepat sesuai nadanya, maka anak-anak nanti ditugaskan selain menyanyikan lagu Desaku yang di awal tadi, anak-anak juga nanti akan menyanyikan sebuah lagu daerah dari daerah asalnya. Paling bagus lagi kalau ada yang bisa iringi dengan alat musik seperti itu, entah alat musik modern atau tradisional. Paling bagus kalau bisa diiringi dengan alat musik seperti itu. Jangan lupa juga menyebutkan alat musik yang berasal dari daerah asal masing-masing anak seperti itu. Kemudian nyanyian tersebut nantinya akan didokumentasikan dalam bentuk video dari rumah masing-masing. Videonya nanti akan dikirimkan ke Pak Guru Hendrik sebagai bahan penilaian seperti itu. Jadi dengan demikian materi kita untuk subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, tema 6 menuju masyarakat sejahtera dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sampai di sini. Pak Guru Hendrik berharap materi-materi yang diberikan yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran ini dapat diikuti, dapat disimak dengan baik oleh anak-anak, sehingga anak-anak bisa memahami, mengerti bagian-bagian penting yang Pak Guru Hendrik jelaskan, serta memudahkan anak-anak juga dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi tugasnya itu tidak usah cari sampai ke internet dan segala macam yang jauh-jauh. Dari buku cetak saja kita sudah bisa dapatkan jawabannya atau sumber-sumber lain, referensi, buku-buku referensi lain untuk menemukan jawaban yang diperlukan seperti itu. Dan jangan lupa anak-anak yang mengerjakan sendiri tugasnya, orang tua membantu untuk menjelaskan. Kalau memberikan jawaban berarti itu sama saja dengan bohong. Yang bersekolah itu anak-anak, bukan orang tua. Jadi anak-anak juga jangan terbiasa harap gampang untuk orang tua atau kakak-kakak yang kerja, om tante yang kerja, anak-anaknya terima bersih. Tapi kalau bisa belajar untuk mandiri. Mulai masuk masa pubertas itu berarti harus mulai mandiri untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Saat mengalami kesulitan baru minta bantuan ke orang tua atau bisa juga menghubungi Pak Guru Hendrik seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita dalam edisi video pembelajaran. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Halo Stama Lovers. Sekian pembelajaran tema 6 subtema 1 edisi hari ini, spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap setiap materi yang diberikan disertai dengan penjelasannya dalam video pembelajaran ini dapat diikuti dan disimak dengan baik oleh anak-anak ya dari rumah masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan
tepat waktu. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan baik di rumah maupun saat mengantarkan tugasnya ke sekolah. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran ini, mungkin ada suara yang tidak begitu kedengaran oleh anak-anak, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat, dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa.